kembali lagi kita akan membahas yang namanya perbedaan adonan roti dengan adonan bolu, cake. Jadi kita akan membahas dua perbedaan bahan pengembang. Jadi kenapa kok adonan itu banyak yang bertanya ya, kenapa kok aku selalu gagal dalam adonan roti, Kak? Aku kok selalu gagal dalam kalisnya kok kenapa? Terus ketika sudah kalis, nanti di posisi mengembangnya dia sudah gagal total lagi gitu ya. Jadi dalam yang namanya istilahnya proofing. Jadi ketika kita memegang adonan roti itu kita jangan samakan dengan materi daripada adonan dengan pengembang secara bahan kimiawi gitu ya. Bahan kimiawi itu apa? Jadi ragi itu berbeda dengan yang namanya baking powder, ada juga yang namanya baking soda, itu kan juga bahan pengembang, tapi itu mereka itu kimia ya. Sementara ragi digunakan untuk mengembangkan sebuah adonan roti khususnya atau donat. Dia itu semacam kultur, semacam bakteri, atau kalau di ragi alami semacam kumpulan suatu kultur gitu ya. Ragi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ragi instan atau ragi, dalam hal ragi pabrikan, komersialis, atau ragi alami. Ragi alami itu yang biasa disebut ragi liar atau sourdough, kayak gitu ya. Jadi dua bahan kalau kita megang adonan ini, apapun itu, dia akan menjadi suatu kesinambungan yang harus kita paham dulu. Itu adonan bukan kue, bukan bolu, yang harus patokannya berapa menit ya mengembang, berapa menit dia harus di mixer, berapa menit nanti ketika bahan ini dicampur dengan ini baku gitu nggak bisa ya. Itu kalau cake. Kalau cake kue kering atau adonan apapun kecuali roti atau donat itu baku. Itu baku. Yang nggak baku mungkin bisa penyesuaian daripada suhu panggangnya, lama matangnya, atau juga mungkin mixing juga masih bisa beda karena kan ketika kita melihat resep, si pembuat resep pakai mixer apa, itu pasti beda dengan kita. Itu ada penyesuaian Mas Ian. Tapi kalau yang namanya roti, itu jelas nggak bisa kita pakai berpatokan dengan benar-benar baku. Jadi resepnya kita pakai, metodenya kita pakai, tapi selalu kalau di kursus baking sendiri ya, itu selalu diajarkan untuk cek berkala. Jadi misal dari mixing, kita akan flapping folding, itu kita cek berkala. Jadi nggak mungkin kalau kita, kenapa tujuannya ada video, itu harus diperhatikan dengan detail, teksturnya, konsisten adonannya gimana, itu penting sekali kalau dalam adonan roti ya. Tapi kalau sudah biasa memang paham ya, semua adonan kalau roti atau donat namanya kalis elastis itu pertama satu mengkilap dan dia seperti karet sintetis ya, mulus nemen, itu kalis elastis namanya. Kalau kalis saja itu memang tidak kita sarankan di kursus baking private ya, karena kenapa? Karena ketika kalis saja belum cukup untuk membangun struktur, meskipun nanti juga akan kalau didiemin nanti kan selama proses juga terbentuk enggak ya. Jadi sudah kita coba semua jenis yang kalis elastis sama mengerjakan yang asal yang kalisnya tok gitu ya, yang pokok window pane, meskipun nggak usah direnggangkan sampai tipis gitu, pokoknya merenggang gitu ya, bolnya pokok cukup bersih, itu beda. Hasilnya benar-benar beda, nggak maksimal di akhir kita kelihatan. Jadi bisa kempus, ada pori nggak rata, tekstur nggak rata, digigit lengket, banyak hal. Jadi kita ngomong secara yang skalanya internasional kayak gitu ya, yang SOP standarnya benar. Jadi nggak ada yang standarnya yang penting bisa dimakan, itu kita nggak pakai standar itu. Kita nggak pakai standar umum yang namanya yang penting bisa dimakan, yang penting jadi, yang penting enak gitu ya, enggak gitu ya. Karena kalau kita ngomong enak, kalau kita secara profesional enak itu banyak. Ada levelnya, enak di mana? Enak di lidah kita, belum tentu enak di lidah orang lain. Tapi kalau yang namanya enak secara bisa dibuktikan, ya pasti semua orang bilang ngomong enak kayak gitu ya. Kedua, ketika kita memegang adonan yang namanya roti atau donat yang pakai bahan pengembang yang namanya kultur, itu nomor satu adalah patokannya suhu. Jadi kadang ada orang yang member yang tanya ya, atau di komunitas kita ada yang banyak yang tanya, kenapa aku selalu gagal? Karena kita berpatokan dari adonan bolu, kita masukin ke materinya adonan roti, beda ya. Aku lihat resep gratisan selalu gagal ya, bukan karena gagalnya, jangan salahin resepnya gratisan atau enggak. Memang kadang di sumber gratisan itu tidak dilengkapi dengan yang namanya detail kelengkapan, karena memang ada yang namanya di situ batasan daripada konten gitu ya. Jadi ada menitnya ya terbatas, mau tulis juga sesuatu terbatas, terlalu panjang juga tidak dimengerti sama yang membaca postingan atau kontennya gitu ya. Tapi di kita pokoknya donat atau roti, jangan berpatokan dengan resepnya, metodenya sama ya, tapi patokan waktu itu jangan dipakai. Jadi patokannya ketika kita si pembuat resep mungkin dia tinggalnya di Jakarta, si pembelajar yang atau rebake resepnya ini ada kita misal ya kebetulan lagi di suhu dingin, mungkin ada di luar negeri misal ya, ya beda total. Nanti kalau kita patokin dengan baku bener-bener, dia nanti akan jadi nggak karu-karuan adonannya. Apalagi kalau tidak disertai dengan kelengkapan materi gitu ya. Jadi kita yang mau edukasi di sini, ketika kalian memegang yang namanya ragi, itu jangan sampai pernah disamakan dengan adonan pengembang kimiawi. Seperti baking powder, baking soda, itu pengembang kimia. Ada banyak ya bahan pengembang, tapi kita pakai di sini yang simple, yang biasa. Itu kalau baking powder juga ada yang namanya baking powder yang
single acting sama double acting. Kalau single acting ya biasanya yang dipakai merek kupu gitu ya, banyak ya. Tapi kita sebutin yang umum merek kupu. Itu beda lagi dengan merek yang double acting, yang dimana kalau ada sedikit kita masih terbatas dalam suhu panggang, kita terbatas dalam pemanggangan ya, ovennya kita mungkin cuma satu ya. Lalu ada adonan yang nunggu, itu kalau pakai double acting masih boleh. Tapi kalau single acting dia sudah kempes duluan. Jadi nggak semua bisa diperlakukan dengan materi yang secara liar hari-hari ini konten banyak ya. Konten pakai Gemini, konten pakai ChatGPT, konten pakai AI atau tool-tool yang mungkin berbayar, tapi benar-benar karena kita sudah pernah coba ya, kita pernah tanya pada yang namanya Gemini, ChatGPT itu mereka cuma ambil comot data dari sebuah postingan, kemudian mereka rekap kayak gitu ya. Tapi belum tentu kebenarannya bisa yang benar kayak gitu ya. Jadi kalau kita bahas dengan adonan roti atau donat, ingat ya, kita lagi menghadapi yang namanya kultur kehidupan, yaitu ya ragi itu sendiri. Yang ragi komersial biasanya dari ragi tunggal ya. Kalian bisa cek di bawah. Yang sementara ragi alami itu dari koloni. Ada yang namanya bakteri, ada apapun itu yang menjadikan penyebab nanti pH harus diukur atau itu. Kalau kita lagi menjurus ke ragi liar, ragi alami, sourdough itu ya. Tapi teori yang dipakai kalau banyak yang tanya juga, sourdough itu ribet nggak? Kak? Sama. Jadi sourdough itu sama dengan seperti adonan instan. Bedanya adalah di mana ketika kita paham ya, mereka itu sama, cuma bedanya satunya dibikin di pabrik, cepat, proses pengembangan cepat, tidak ada pH yang terjadi ketika dia diaduk dan dicampur, pH tidak terjadi kecuali dia overproofing ya. Tapi kalau kita namanya sama ragi liar, kita kan mulai maintain raginya sendiri, itu semua dari kita, gitu ya. Jadi ada ragi alami, kalau kita keluarin statement ragi alami yang liar dan sekarat, gitu ya. Kebanyakan kan ada statement selalu ragi alami itu bisa disebut dengan ragi liar, enggak. Karena apa? Karena kita pernah mendapati juga beberapa produk yang kita coba yang 100% sourdough ya, yang bilangnya sourdough, itu raginya kayak nggak seberapa maksimal. Karena kenapa? Ya itu adonannya, bukan raginya mungkin ya. Dari rasa masam yang berlebihan. Masam berlebihan itu sama dengan raginya dibengkalaikan. Intinya kayak gitu ya. Jadi jangan dibilang kalau artisan sourdough raginya harus masam berlebihan sampai yang mau makan itu sampai nggak bisa. Itu bukan kayak gitu ya. Karena nanti akan kita jelaskan di part selanjutnya ya, bahwa ketika ragi yang dibiarkan itu memang akan mengandung yang namanya seperti kas aseton. Itu karena mereka dibiarin berlama-lama lapar gitu ya. Dan DV tidak teratur kayak gitu. Jadi ingat, kita lagi membahas yang namanya adonan roti atau donat itu jangan disamakan dengan yang namanya kalau kita memegang pengembangan daripada bolu, roti, cake atau tart atau sesuatu yang pakai baking soda, baking powder tadi. Jadi kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa harusnya patokan suhu kalau kita mengalami di depan kita adonan roti atau donat kayak gitu ya, harus pakai patokan suhu, bukan suhu apanya gitu ya. Pertama kalian harus tahu suhu ruang kalian itu kayak gimana. Suhu ruang yang hangat, pengerjaan fermentasi, ragi apapun itu ya berlaku ya, dia akan cepat kalau hangat, dia cepat. Kalau dia suhunya sejuk, atau kalau kita lagi ngerjakan kalau kita ada member yang dari luar ya, yang kita di Indonesia ini struggle dengan yang namanya cuaca yang panas hari-hari ini, sampai banyak yang overproofing. Tapi di luar banyak yang kendalanya sampai harus beli mesin proofer untuk menciptakan panas, karena benar-benar nggak bisa naik kayak gitu ya. Jadi di suhu sejuk, ragi instan atau ragi alami itu dia slow fermentasi kayak gitu ya. Jadi kalau kita biasanya kalau di membernya kursus baking sendiri kita tanya suhu ruangannya berapa. Kaget, ada yang sampai over mixing, overproofing, sudah pakai es batu ya, sudah sampai mixernya disimpan di kulkas, jadi untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk jualan ya. Sampai di kulkas, tapi dia ada di suatu daerah gitu ya, suhu panasnya itu kalau siang mencapai 32 derajat. Ya pantesan kalau glutennya rusak. Karena kenapa? Gulanya sudah habis dimakan waktu mixing, kayak gitu ya. Loh, tapi bisa nggak? Berarti bisa. Bisa, akhirnya tetap juga dia bisa menghasilkan dengan kondisi cirinya ya personal. Karena kenapa? Suhunya dia memang tidak masuk akal di daerahnya dengan kalau kita ngerjakan di studio cuma suhu mentok 22 panasnya, kayak gitu ya. Dia dengan suhu ruang yang sampai 32 kalau siang. Sampai 32 bahkan ke atas lebih, dan itu benar-benar bisa merusak yang namanya adonan kalau kita mixingnya nggak tahu caranya kayak gitu ya. Jadi bisa nggak? Tapi bisa, sangat amat bisa, 1000% bisa gitu ya. Kemudian suhu yang paling penting dari adonan roti dan donat, jangan lupa juga masalah time, waktu ya. Jangan berpatokan ketika melihat materi gratisan atau materi berbayar 15 menit nggak kalis, lalu dibiarin kita proses lanjut ya, jelas gagal 10%. Intinya kalau kalian mau berhasil dalam urusan dunia donat, roti, adonan ragi atau fermentasi, nomor 1 kalian harus paham ya,
dasarnya harus paham. Kalis elastis dulu, bukan kalis ya. Kalis elastis dulu. Baru lanjut ke pembelajaran lainnya, metodenya. Yang biasanya paling vital adalah pembelajaran dari mana kalis elastis itu kadang banyak nggak paham. Banyak itu di video yang beredar di konten ya. Kalis, ini kalis ya. Cuma di window pane. Padahal kelihatan kasar semua itu masih adonan. Dan nggak lama direnggangkan dengan adonan yang segumpalan tangan. Direnggangkan ya memang iya. Satu tangan ya memang direnggangkan bisa kalis. Kalau kalis cuma digunting sedikit dia bisa langsung window pane-nya elastis ya. Stretching. Bukan adonan besar 250 gram atau 200 gram dibenggangkan di tangan, bukan kayak gitu. Terus adonannya permukaannya masih geril dan kasar itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar mulus. Dia sangat mulus. Pokoknya nanti ada video di sebelah kanan kiri. Kalian bisa perbandingan kalis elastis kayak gitu ya. Itu masalah di adonan roti atau donat biasanya itu. Proofing dan resting banyak yang masih salah. Nggak tahu dari mana sumbernya, tapi banyak yang masih salah. Resting bukan proofing. Ketika kalian berpatokan resting itu ada proofing ya, makanya banyak yang salah. Resting itu adalah ketika adonan cuma diistirahatkan sebentar, belum mengembang kita olah lagi. Biasanya kalau di kursus baking private kita pakai metode yang namanya 3-4 kali degas kayak gitu ya. Itu hasilnya benar-benar empuk, bisa mengurangi BI, bisa ya intinya gini ya, bisa membuat kualitas yang bisa layak jual kalau degasing 3-4 kali. Bukan dalam artian kita membuat statement di sini bahwa no time dough sampai straight dough itu salah, bukan. Itu metode, tergantung harga. Jadi ketika ada pengrajin donat atau roti, dia harus terpaksa pakai straight dough itu karena harganya minimal kayak gitu ya. Jadi pembeli harus paham juga hari-hari ini bahwa belilah yang sesuai kalian mau kualitasnya gitu ya. Jangan sampai kita beli kualitas mintanya enak, setara yang kelas dunia gitu ya. Tapi kita batasi orangnya cuma harga 1.000 ya. Kita lebih baik nggak usah beli makanan, kita lebih baik puasa gitu ya. Nggak usah beli donat, nggak usah beli roti kayak gitu ya. Daripada kita menekan biaya daripada kos seseorang yang mungkin kita lihat mungkin sepandang sebelah mata ya, home baker. Wah ya mahal, aku mending beli di mall aja kayak gini. Untuk home baker yang mungkin mendapatkan ada customer seperti itu, abaikan gitu ya. Karena itu cuma anggap aja angin lalu gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa metode yang kita gunakan itu tergantung harga. Jadi di sini nggak ada yang bilang salah atau enggak, itu sesuai dengan harga pangsa pasar masing-masing kayak gitu ya. Bahkan kita kemarin ada keluar nanti ada baca caption di bawah, kita juga sertakan resep roti MBG yang modal 1.000. Aslinya bisa di bawahnya ya, cuma kita buletin. Itu juga enak, empuk, lembut gitu ya. Dengan banyak hal, ada kita pakai maizena di dalam, kita pakai nggak protein tinggi supaya nggak cuy, pakai protein sedang, full gitu ya, dengan banyak pertimbangan. Jadi tujuannya apa? Supaya home baker itu punya semangat ya. Tidak semua yang harus harganya mahal itu enak. Bagaimana kalau kita mindsetnya dirubah, kita murah ya, boleh loh murahan, tapi enak ternyata dicari orang. Jadi kadang kita itu kalau punya member atau di komunitas mindsetnya dibenerin dulu. Jadi kalau ini kita harus paham ya, tadi sudah ada suhu, kalian harus perhatikan suhu. 2, kalian harus perhatikan time. 3, kita harus perhatikan yang namanya resting dan proofing, itu nggak sama. Jadi nggak ada proofing 1, proofing 2, nggak ada. Yang ada resting. Proofing cuma 1 kali, final proofing biasanya. Jadi final proofing itu adalah ya proofing itu sendiri ketika dia akan masuk ke oven. Gitu ya. Jadi semoga di sini bisa sedikit mengedukasi ketika kalian siap berhadapan dengan tapi tak jamin ya, yang baking yang ngerti, yang paham adonan donat roti, mereka paham ketika mereka menghadapi ragi. Tapi kita akan bahas di part kedua, ini part 1 ya, part kedua kita akan bahas dengan detail kesalahan daripada penggunaan ragi instan yang banyak sekali diadopsi, dan kemudian ya bisa menjadi nilai plus minus ya bagi pengusaha rumahan, tapi juga banyak bahayanya gitu ya, karena kita kan lagi ada juga member-member yang banyak bertanya, juga ribuan yang join gratis itu juga kita dari situ ambil kesimpulan dulu, ternyata pantesan di Indonesia ini kok masih banyak ya yang masih gagal untuk adonan roti. Kalau yang memang lagi sudah menjalani dan mendalami bahkan menjual, ya memang mereka sudah di situ. Tapi banyak pemula yang mau nyemplung ke dunia ini, dia kebingungan. Gitu ya. Jadi ini part 1, kalian bisa tahu, 1, jangan pernah mengabaikan yang namanya suhu pada roti atau donat. Kalian pahami, nggak ada patokannya itu ya suhunya. Lihat suhu. Nanti kita akan bahas lebih detail kok. Supaya apa ya, hasilnya adonan kalian itu bisa benar-benar sempurna. Kita nggak ngomong yang enak dimakan, cukup dilihatnya, nggak perlu ya. Kita nggak lagi ngajari untuk di bawah standar. Kita harus ngomong apa adanya, harus sesuai standar, gitu ya. 2, jangan lupa timing. Timing itu banyak hal ya. Jangan baku kalau dalam adonan donat atau roti. Lalu ketiga, resting dan proofing, jangan salah. Kalau salah, kalian akan salah mengerjakannya juga, kayak gitu. Jadi jangan lupa lihat caption di bawah, dicek. Kalau mau tanya boleh tentang yang hal ini ya, tanya boleh komen di bawah supaya nggak bingung yang jawab. Juga ada resep MBG kita sertakan juga di video ini supaya harapannya mungkin kalian yang mau mula-mula itu sudah layak jual, kalian bisa jual, cuma tinggal dikreasikan. Nanti juga bisa tanya, kalau kalian mau, aku mau buat, tapi aku nggak ada yang mandu, kok nggak jadi ya?
Ada juga ada komunitas baker, kalian bisa lihat di bio, bisa lihat di Instagram, semua jelas ya. Kita sudah tulis, kalian joinnya jangan takut-takut, nggak pakai drama ya, 100% gratis selamanya join di situ. Langsung nanti ketemu, jadi kita ketemu ya personal ya dengan saya langsung. Nanti send foto video, kalau mau dikoreksi, jangan cuma chat aja, karena nggak paham yang dimaksudkan, kayak gitu ya. Oke, see you, kita lanjut ke part 2 tentang penyalahgunaan ragi. See you.